Sehingga seakan-akan kita kalau lihat orang bule, wah, kayak kita lihat manusia biasa kayak kita, punya kantong kotoran di dalamnya. Lihat orang bule hatta tidak seagama dengan kita dikejar di belakangnya. Hatta nggak kerja nggak apa-apa, udah, yang penting mau jadi suami saya. Kenapa? Anaknya biar keluarnya ya kan? Merubah keturunan. Daripada saya kawin sama situ, keluarnya gimana nanti? Ya kan? Bukan yang dicari bagaimana keluar anak yang soleh, ya kan? Tapi pingin nyarinya apa? Keturunan. Cuma hanya karena pingin apa? Mancungin hidup. Bukan itu yang akan diukur di hadapan Allah. Allah tidak akan melihat itu. Allah nggak melihat jasad-jasad kalian. Allah tidak melihat kerupawanan tampan kalian, kecantikan dan kemolekan tubuh kalian. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Tapi Allah yanzur ila qulubikum. Allah akan melihat hati-hati kalian, hati-hati kita semua. Walaupun anak kita matanya didengkul, hidungnya di sini, ya kan? Tapi dia adalah orang yang paling soleh. Itu yang akan bermanfaat bagi kita. Bukan kegantengan. Tidak ada artinya kenikmatan ganteng muka, kecantikan tubuh, kecantikan muka, tapi dia menjadi anak yang mendatangkan api bagi kita ketika kita sudah tertidur di liang lahat. Naudzubillah. Semoga Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh. Warawal Baihaqi an Anas bin Malik, qala Abdul Razzaq an Tawus, berkata Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik, berkata Abdul Razzaq bin Tawus an abihi, dari bapaknya, minas sunnah an tuwaqqiral alima wa dzasyybah was sultan wal walid minal jafa an yad'u ar-rajula atau an yad'u ar-rajulu walidahu bismihi. Dikatakan, ya kan, di sini adalah merupakan sebuah sunnah. Seseorang itu bisa memuliakan, menghormati orang yang alim, orang yang berilmu, khususnya para ulama, ya kan, lain menghormati dengan taklid. Kadang praktek yang kita dapati menghormatinya itu, ya kan, taklid buta. Ini kalau kamu nggak ngikutin omongannya kiai ini, kualat. Kualatnya itu dari itu. Ya kan? Nah itu. Kualat, hati-hati. Kenapa? Ini kiai saktinya minta ampun. Ya kan? Sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Itu jangan macam-macam. Ya kan? Orang yang baru datang ke kampung situ, ya kan, bertamu di kampung situ, nggak tahu, loh ini katanya kiai Pak tadi situ ngomong, Mas, tapi kok masih duduk? Loh, dia sholatnya di Masjidil Haram. Kita pulang dari masjid, dia sudah duduk di depan rumahnya rokokan. Berarti kenapa? Dia sholatnya di Masjidil Haram. Lain. Ya kan? Maklum, dua-duanya belum pernah ke sini, ke Saudi. Tapi orang yang bodoh walaupun udah pernah ke Saudi tahu, loh, terus sholat Jumatnya kapan? Dong kita sholat Jumat dulu. Oh, belum berangkat dari, ya kan? Nanti ketika ditanya sama bekas TKI yang pernah di sini, loh kan jamnya berbeda. Oh lain, kita sholat Jumatnya lain. Di perkumpulan sendiri. Ya kan? Jadi ilmunya dukun gitu, ngeles. Antum lihat belut. Nah itu. Ya. Belut itu dipegang itu, sulitnya minta ampun. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsunya itu seperti itu. Mau ditutup dari sini jalan, ya kan, kejelekannya ngelesot, nyari kemana, ya kan, tutup sini, terus ya gitu. Jadi kalau kita menghadapi orang yang seperti itu, dari ahlul bid'ah ada apa semua, tinggal aja udah. Lakum dinukum waliyadin. Mau dikasih nasihat,
qala Allah, qala Rasul, ini sabda Allah, sabda Nabi, ahlan wa sahlan. Nggak mau, situ yang bakal merasakan sendiri. Yang penting kita tahu, kita tidak berjalan dan menegakkan agama ini dan melaksanakan, menunaikan ketaatan beribadah kepada Allah kecuali dasar dan tuntunannya jelas. Ini firman Allah dan ini sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih menurut pemahaman para salafus saleh. Bas, laksanakan. Ya kan, kata orang sini khali wali. Ya kan? Ya kan? Tabgha enggak ya. Oh, enggak mau, silahkan. Roh pergi. Ya kan? Merupakan sunnah kita memuliakan orang yang alim, ya kan? Para ulama, wadha syaiba, orang yang sudah berumur lebih tua dari kita, wassultan, ya kan? Para pemimpin kita, wal walid, orang tua kita, ya kan? Dari apa? Al-jafa, kekerasan hati, kesombongan, ya kan? Besar hati, ya kan? An yad'ur rajula walidahu bismihi, atau bahkan seseorang memanggil, ya kan, orang tuanya dengan namanya. Seseorang memanggil orang tuanya dengan namanya, ya kan? Nah, ini justru malah sebuah kekurangan ajar, bahkan bisa dianggap sebagai kedurhakaan. Orang tuanya dipanggil namanya, walaupun cuma bercanda nggak boleh. Kita panggil orang tua kita dengan nama. Bahkan kalau bisa kita bahagiakan, kita muliakan, ya kan? Kita ucapkan kata-kata yang indah kepada orang tua kita. Nah, kalau kita lihat rembulan ada apa, bulan purnama yang indah atau pas ketika penuh, ya kan? Terus ibu kita mengatakan, "Wah, ini bulannya indah sekali." Kita jawab, ada yang lebih indah dan lebih terang dari bulan. Siapa? Ibu. Ya kan? Nanti kan mulai mesem itu, ada apa? Bintang rayu ada apa? Tapi apa yang sudah kita sampaikan? Kebahagiaan, dan ini ibadah. Kenapa? Kenapa? Enggak, betul kan, ada yang lebih indah di sini. Siapa? Ibu. Ibunya ada di depannya, gitu kan? Kamu yang lebih indah, cahayanya lebih terang dari, iya kan, dari rembulan ini, kalah cahaya. Ada yang lebih manis dari gula ini, siapa? Ibu. Nah, ini prinsip ini yang dipegang untuk orang-orang yang di dalam sholat menyebut Allahumma dari segi apa enggak ihtiram? Kalau memang dikatakan tidak ihtiram, ya, mereka pegangannya iya, dari zaman dahulu para sahabat Nabi membaca sholawat tidak ada yang menyebutkan Sayyidina. Tapi di luar sholat tujuannya apa? Supaya kita bisa melaksanakan peribadahan ini sesuai betul-betul seperti apa yang diriwayatkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau di luar sholat, ucapan Sayyidina itu adalah merupakan kemuliaan bagi Nabi kita. Walaupun dijelaskan Rasulullah, ya kan, nggak mau dipanggil Sayyidina, tapi panggilan saya ini Abdullah wa Rasuluh. Ini kerendah hatinya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah ada tuan kita, Rasulullah pemimpin kita, suri toladan kita. Di luar sholat, ketika kita ceramah, kita sedang membaca salawat Ibrahimiyah, ya kan, memuji, ya kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ucapkan nggak apa-apa. Tapi dalam sholat, redaksi hadis yang diriwayatkan tidak ada kalimat Sayyidina. Tapi kalau ada sampai kalimat Sayyidina dalam sebuah redaksi hadis salawat Nabi Muhammad SAW, ya kan, dan ada yang bisa menghadirkan sami'na wa ta'na, kita bareng-bareng laksanakan dan kita ucapkan Sayyidina. Bukan kita, ya kan, sok atau apa, tidak, tapi kita berusaha melaksanakan ibadah dalam Islam ini sesuai dengan tuntunan. Imam Malik ketika itu pernah, ya kan, ditanya oleh seseorang, Imam Malik, bagaimana kalau kita
ya kan pakai pakaian ihram dari rumah aja, kemudian langsung kita berangkat ke mikot, jadi tinggal ya kan ketika itu labbaik Allahumma umratan jalan. Katanya walaupun secara hukum Bapak boleh, tapi katanya jangan mulai ngajarin manusia, ya kan, tidak benar. Ya, maksudnya jangan mulai ngajarin manusia yang akhirnya, karena manusia itu jiwanya apa? Sifat manusia kadang-kadang dikasih hati, mental rempel. Ini gitu. Dikasih keringanan, mental yang lebih di luar batas. Ini sifat. Makanya bagaimana kita bisa menghadap, melaksanakan segala ketaatan peribadahan dalam Islam sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arani atasawwaku bisiwakin, faja'ani rajulan ahaduhuma akbar minal akhar, fanawaltu as-siwak al-asghar faqila li kabbir fadafa'tuhu ila al-akbar minhuma. Ya kan? Ini disebutkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, arani atasawwak bisiwakin. Ya kan? Ketika itu Rasulullah SAW bersiwak, ya kan? Dan ada yang melihatnya melakukan sedang bersiwak, kemudian datang menghampiri Rasulullah SAW, ahaduhuma akbar minal akhar, ya kan? Dan salah satunya lebih besar dari yang lainnya. Kemudian saya tawarkan siwak ini kepada yang lebih kecil, orang yang kecil ketika itu, mungkin pas lebih dekat dari dia atau apa, maka maka dikatakan oleh anak si yang kecil tadi kabir, kan? Maka kasih yang lebih tua, ya kan? Maka ketika itu diberikan kepada yang lebih tua. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ini tadi diriwayatkan oleh Bukhari, ma akrama syabun syaikha